Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majma' fi hadzal mahdar. Nas'alullaha ta'ala ja'alana min ahli al-khair hibbul khair. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di bulan sucinya, di bulan penuh keberkahan, yang mana kalau kita bertemu bulan Ramadan ini suatu keistimewaan dari Allah. Berarti Allah memberikan kesempatan begitu luar biasa kepada kita untuk menambah amal ibadah kita, bekal kita di akhirat. Karena di bulan Ramadan ini banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah wafatnya kekasih yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Kita di bulan Ramadan ini memang dianjurkan untuk selalu menambah amal ibadah kita, karena amal ibadah di bulan Ramadan ini belain sedikit pada di luar Ramadan. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah, man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman ada fardhu fi ghairi. Orang yang beribadah di bulan Ramadan ini, walaupun itu ibadah sunnah, itu sama dengan pahala ibadah wajib. Jadi kalau kita sembahyang sunat di bulan Ramadan, pahalanya sama lawan sembahyang wajib. Tapi ini khusus di bulan Ramadan. Wa man adda fardhan kana kaman adda sab'ina fardhan fi ghairi. Orang yang mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan ini dilipat gandakan Allah sampai 70 kali lipat di luar Ramadan. Kalau kita di luar Ramadan, salat fardu pahalanya gana. Ketika kita di bulan Ramadan mengerjakan salat fardu, itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat pahalanya. Tapi ini khusus bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan biasa, normal. Artinya pahalanya tetap sama. Jadi di bulan Ramadan 70 kali lipat. Nah, makanya kebiasaan orang sebahagian kalau hendak berzakat itu mengambil bulan Ramadan. Kenapa? Supaya 70 kali lipat pahalanya. Tapi dengan catatan haulnya jangan lewat bulan Ramadan. Ya lah, artinya sebelum Ramadan lah. Bila nyanyi menunda, jangan dapat pahala, malah berdosa. Menunda zakat. Seharusnya haulnya zakatnya itu Rajab atau Syaban kan sebelum Ramadan. Tahu-tahunya diundurnya ke Ramadan. Berarti sebulan atau 2 bulan tuh dia ditundanya zakat. Nah ini kan jadi pahala. Hendak mengambil 70 kali lipat. Nah tapi kalau orangnya itu berzakat setelah Ramadan, misalnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Syawal yang zakat, 3 rakaatnya dulu sabar. Karena nggak sudah sampai haul, oh zakat kos sekian, sudah keluarkan sabar aja lagi 3 rakaat. Sampai haulnya bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah. Yang penting setelah bulan Ramadan. Nah, jadi niatnya mengeluarkan zakat hartanya tadi separuh perlu keluaran. Karena dihitungnya biasa. Enggak sudah sampai haulnya. Karena biasanya orang-orang membayar zakat tahunnya tiap tahun sekian. Usahanya lancar aja gitu nah. Aku setiap tahun sekian di kurang lebih kan biasanya 20 juta. 10 juta keluarannya beda bulan Ramadan supaya dapat fadilah 70 kali lipat. Nah yang sudah sampai haulnya dihitungnya bujur, oh aku berzakat sekalinya 30 juta, nah berarti 20 juta di makannya
dikeluarkannya pulang karena 10 juta sudah turun. Nah ini orang yang kebiasaan hendak mendapat fadilah bulan Ramadan supaya dapat 70 kali lipat. Nah jadi khusus bulan Ramadan aja. Nah jadi kalau kita ini sampai umur bulan Ramadan, berarti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah bekal kita di akhirat. Ini kesempatan besar. Kita guringnya aja untuk berpuasa. Nah, pahala guringnya aja. Belum puasa pun guring pahala kan? Ayo ada gampangan pahala bulan Ramadan. Yang sholat jadi wajib, yang wajib itu juga wajib Pak. Luar biasa. Kalau kita ketemu bulan Ramadan. 11 Ramadan wafatnya Siti Khadijah, perempuan mulia, perempuan yang benar-benar ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sebutkan hadis yang langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, kan laqad urziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku diberikan anugerah cinta kepada Siti Khadijah. Jadi aku mencintai orang yang cinta kepada Siti Khadijah. Karena memang perjuangan beliau luar biasa. Nang asalnya konglomerat menjadi orang miskin. Pada dalam sejarah itu Siti Khadijah ini dan keluarga beliau orang terpandang itu memiliki 2/3 kekayaan di kota Mekah. Ada sedikit 2/3. 2/3 bagi 2 aja jadi 3/3 ya. Nah itu harta yang dimiliki oleh keluarga Siti Khadijah di kota Mekah. Nah, itu orang terpandang masuk sekolah top konglomerat lah. Tapi di akhir hayat beliau dengan perjuangan luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai Siti Khadijah berisi lagi kain kapan, mana meninggal kan? Kain kapan nggak direvisi? Ayo bayangkan, karena seluruh harta sudah diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kain kapan? Baju yang dipakai beliau detik-detik terakhir meninggal itu hanya setelah baru dipakai itu dengan tambalan kurang lebih 80-an. Ayo bayangkan Siti Khadijah asalnya konglomerat, tapi beliau ya kok senang karena hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan hidup dengan Rasulullah, memandang wajah Rasulullah itu para sahabat itu hilang sumpah, pusat, banyak pikiran itu hilang ketika melihat wajahnya Rasulullah SAW. Nah, jadi Siti itu hidup miskin itu bahagia karena memang orang yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangkan 80 lebih tambalan di baju Siti itu ketika menangis gitu. Kalau diucap oleh Rasulullah agar sanggup kapan nih Bapak minta lalu Siti Fatimah anak Siti putriku sampaikan kepada ayah, kalaulah mama ini hendak sebutin sorbannya menghadapi kau bina siksa kubur. Ini jelas kok ada siksa di kubur ya loh ketika dia. Cuman ya istilahnya berhati-hati bersama mungkin kenang-kenangan untuk Siti Khadijah di dalam kubur. Lantas datanglah Jibril alaihissalam membawa kain kafan cukup untuk 5 orang. Ini untuk Siti Khadijah. Wahai Rasulullah, ini juga untukmu, untuk Siti Fatimah, Sidina Ali dan Sidina Hasan. Ini mana? Jadi Rasulullah ini tinggal saya komen Sidina Husain. Kata Jibril, tenang wahai Nabi Muhammad, karena memang Sayyidina Husain ini cucumu yang bernama beliau meninggal tanpa apa, karena memang terbunuh.
mati syahid. Dan orang mati syahid itu kan di kafannya mandi pun haram karena baju yang dipakainya ketika mati syahid itu jadi saksi. Makanya orang-orang mati syahid tidak boleh dimandikan dan dikafankan. Karena wajib yang dipakainya waktu dia membela agama Allah, itulah yang akan menjadi saksi dia sebagai mati syahid. Makanya Jibril tidak membawakan, memang sudah takdir. Sayyidina Husain mati terbunuh, mati dalam syahid karena fitnah yang luar biasa. Fitnah luar biasa. Jadi Sayyidina Husain itu wafatnya dalam keadaan terbunuh. Dalam keadaan terbunuh. Itu Sayyidina Husain itu ketika sudah dikepung oleh pasukan Yazid, tenangnya beliau luar biasa. Tenangnya luar biasa. Mamari masjid bocah sampai ada tuh menangis. Sayyidina Husain presiden tenang nangis. Jadi tangan Mamari masjid itu jika menangis main saya. Oh ini menangis kata Allah. Ini nah Allah melihat wajah-wajah nanti sekiranya mereka adalah orang yang disiksa nanti diazab di neraka. Karena membunuh daripada keluarga Rasulullah SAW. Nah, sampai segitu Sayyidina Husain saking kerasnya lawan orang. Ada ini orang yang membunuh dia. Jadi menangis bukan lantaran takut, tapi lantaran kasihan melihat wajah-wajah orang yang jaga disiksa nanti. Maka betul sudah dikepung di Sayyidina Husain oleh pasukan Yazid. Hanya badan perempuan. Jadi Sayyidina Husain matinya dalam terbunuh mati syahid. Jadi ketika Sayyidah Khadijah ini beliau meminta kepada Rasulullah SAW melewat Sayyidah Fatimah. Sidin asal super berucap lawan Nabi Muhammad. Jadi berucap lawan sahabat lawan Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah adalah orang yang buah hatinya Nabi Muhammad SAW meminta akan sorban. Sorban itu ada sembarang sorban. Sorban yang sering mendapat wahyu dari Allah. Nah ketika dipakai oleh Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah. Sorbannya itu nah muka kubur. Nah maka Jibril pun berpesan, wahai Allah, wahai Rasulullah, bahwasanya Allah titip salam melawan Siti Khadijah dan juga membawakan anggur daripada surga. Ini pesan bahwasanya Allah sangat ridha kepada Siti Khadijah yang pasti sudah lepas siksa kubur, siksa semua siksaan lepas, menjadi ahli surganya Allah, dan belum wafat pun sudah memakan buah surga. Artinya belum mati sudah makan buah surganya. Mau mati enggak? Jelas ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar aja kalau kita itu sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengenang jasa Sayyidah Khadijah, karena yang sering membantu dengan tulus perjuangan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah pun senang redha kepada Sayyidah Khadijah yang jasanya luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita membaca menakib Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan mobil khusus mengundang kita di tempat ini saudara kami, mudah-mudahan selalu diberikan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, keluarganya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita minta kepada Allah di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Yasin.